Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penilai uji kinerja PPK dalam jabatan Transformasi Plus Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Hartanti SPD, guru kelas di MI Tahfizul Quran, Kelurahan Tambang Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan Transformasi Plus Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh dengan NIM 2402-2021-17 akan melaksanakan praktek kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan mengambil materi jenis bangun datar segitiga berdasarkan besar sudutnya menggunakan model pembelajaran problem based learning di kelas 5A. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Sebaiknya kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa kita pimpin untuk tadi yang berangkat paling pagi. Siapa ya? Ya, silakan Mas Alfian. Semangat mimpin doanya. Ya, mulai. Mulai. Semoga dengan berdoa kita nanti diberikan kelancaran dalam kegiatan hari. Ya, selanjutnya berarti akan cek kehadiran. Adakah hari ini yang tidak masuk? Coba cek kanan kiri temannya. Siapa yang nggak masuk? Adakah yang nggak masuk? Siapa Mas? Cakra. Alasannya kenapa? Oh pergi ya. Semoga yang pergi ke warna kiri dilancarkan. Ada yang lain lagi? Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya pada negara Indonesia, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional berjudul Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya.
Kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kemarin kita mempelajari materi ya. Apa? Ada yang tahu belum? Apa? Ya. Kemarin kita sudah mempelajari membuat segitiga dengan menggunakan sedotan. Ada syarat-syarat panjang sedotan yang harus dipenuhi agar bisa membentuk sebuah segitiga. Apa syaratnya? Ada yang masih ingat? Oh ya, apa Mas Alfian? Panjang sedotan satu ditambah yang kedua, hasilnya harus lebih panjang dari sepanjang kita. Oke, betul itu ya. Jadi ada syarat tertentu agar bisa sedotan itu dibentuk menjadi sebuah bangun segitiga. Selain itu, kita juga mempelajari materi yang lain. Apa ada yang ingat? Ya, apa Mas Abidin? Sujud. Oke, bermacam-macam sujud. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, dari bahasa ini. Yang pertama, yang satu ada apa itu? Melalui dapat mengidentifikasi bangun datar ya. Yang kedua, melalui apa itu? Oke, kita dapat menganalisis ciri-ciri bangun datar segitiga berdasarkan besar sudut. Jadi dapat menganalisis ciri-ciri. Yang terakhir ketiga melalui apa itu? Jadi ini tujuan pembelajaran ini yang menjadi dasar otak untuk berhasil pembelajaran pada hari ini. Jadi ini tujuan pembelajaran. Kalau kamu sudah bisa itu, berarti kamu sudah sukses di pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita juga akan menggunakan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning atau disingkat dengan PBL. Jadi nanti yang pertama bisa jika ada suatu masalah kamu diusahakan atau dituntut untuk bisa mencari solusinya. Kemudian nanti ada waktu diskusi juga, ada pembagian LKPD yang harus kamu kerjakan secara bersama-sama. Kemudian setelah selesai menyusun LKPD, nanti akan dilakukan presentasi. Kemudian kita akan menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi secara bersama. Begitu ya? Ya. Jadi mengerti sampai sini? Itu langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Sebelum ke inti pembelajaran, ini ada pertanyaan penyemangat atau pemantik. Pernyataan pemantik ya. Pernyataan pertanyaan seperti ini. Pemantik. Yang pertama, apa saja benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga? Ada yang tahu? Oh, Mas Alman, silahkan. Apa Mas? Gantungan baju. Benar atau enggak teman-teman? Oke, gantungan baju sih. Yang lain? Mbak Pia atau Mbak Safira dulu? Boleh? Pira dulu. Oke. Apa Mbak Pia? Atap rumah. Oke. Benar nggak atap rumah teman-teman? Oke. Mbak Pia yang tadi yang tangan apa Mbak? Penggaris apa? Oke. Kalau penggaris itu banyak jenisnya. Penggaris segitiga. Benar atau salah teman-teman? Ya. Ada yang lain lagi? Apa? Apa Mas Dejan? Oh, balok segitiga boleh. Ada nggak balok berbentuk segitiga? Banyak ya. Nah itu bermacam-macam benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Siapa ini? Dikeluarkan dulu. Siapa?
Ya. Nah, tapi lihat dulu di layar. Ini amati ada 6 buah gambar ya. 6 buah gambar. 6 buah gambar. Jangan. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya dari Bu Tati menyajikan ada 6 gambar itu kenapa ya? Pak Bun, oke kenapa Pak Bun? Nah, jadi apa? Itu segitiga semua kan ya, benar nggak teman-teman? Iya, memang benar. Ini segitiga semua. Tapi coba cek, adakah segitiga yang sama? Ada yang tahu nggak selain aku? Adakah yang segitiga yang sama? Segitiga yang mana sama mana? Coba, coba. Coba selain itu, yang lain. Oke, Mbak Nanda, apa Mbak? Segitiga mana sama mana? B sama F. B sama F. Oke, benar sih. B sama F sama. Terus ada yang lain? Yang apa Mbak Reva? Yang sama yang mana lagi? A sama E. Oke. Terus ada lagi? Segitiga yang mana lagi yang sama? Oke, maksud D. C sama D. Oh, itu memang ada persamaannya ya. Coba sekarang kita cek ya, kita identifikasi. Segitiga A sama yang sama tadi apa Mbak? E. A sama E. Cek yang sama apanya? Gimana? Ini ya. Ini mempunyai satu sudut siku. Tadi kan materinya berhubungan dengan segitiga berdasarkan satu. Dapat terlihat ini segitiga ada sudut siku-siku, berarti namanya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Selanjutnya kita identifikasi lagi yang B sama F. Segitiga B sama F. Yang sama apanya itu? Iya, ketiganya sama-sama memiliki sudut lancip. Kalau kayak gitu sudah segitiga, ketiganya mempunyai sudut lancip, berarti merupakan segitiga lancip. Terus yang C sama D. C sama D. Yang sama apanya ini? Ya, sama-sama memiliki satu sudut tumpul. Berarti merupakan segitiga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Saya aman ya, sudah bisa jawab kita semua kok. Nah, itu tadi akan menambahkan materi sedikit kayak ini, biar lebih paham. Nah, segitiga berdasarkan sudutnya akan diulas kembali. Nah, yang pertama ada segitiga apa tadi? Lancip. Nah, jelas kelihatan dari gambar itu ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Itu ya, bisa dipahami? Oke. Nomor selanjutnya yang kedua ada segitiga. Nah, ada salah satu sudutnya tumpul. Yang masih bingung? Lanjut ya. Terus nih yang ketiga segitiga. Jadi segitiga yang salah satu sudutnya berupa sudut siku. Jadi penjelasan ini ada ya. Yang masih mau bertanya apa tadi? Yang hasilnya apa? Kita tahu? Oh, yang segitiga tumpul ya. Kita ulangi yang segitiga tumpul ya. Nah, ini segitiga tumpul. Jadi kalau segitiga itu mempunyai salah satu sudut tumpul, berarti merupakan segitiga tumpul. Jelas? Lanjut. Ada yang bertanya lagi? Atau aman? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut ya.
Tapi hari ini akan dibentuk kelompok ulang. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya beberapa aja, biar lebih bervariasi, nggak seperti kemarin. Ada yang kelompok baru. Ya, coba perhatikan di saya. Kelompoknya ini, kalau memang belum sesuai, silakan pindah. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan cek. Namanya sudah sesuai. Ya, silakan. Ini tak bagikan LKPD. Nanti itu dikerjakan bersama-sama, tapi petunjuknya sebentar. Tak bagikan dulu. Satu kelompok mendapat satu kayak gini, sudah barisnya. Nah, ada 2 lembar ya, ya. Nih, lembar pertama ini ada nama anggota kelompok. Kalau kamu kelompok 1 ya silakan tulis kelompok 1. Ya, anggotanya siapa saja? Tulis ya. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Itu. Paham ya? Lanjut di halaman yang kedua. Nah ini ada petunjuknya. Kamu disuruh mengidentifikasi dari ketiga bangun ini. Gambarnya sudah ada. Nama bangunnya apa? Ciri-cirinya. Bisa dipahami? Ini kerja kelompok. Jadi yang mengerjakan tidak cuma satu. Semuanya harus ikut ambil bekerja sama dalam mengerjakan LKPD. Silakan bisa dimulai. Nanti untuk keliling coba cek, siapa tahu masih ada yang bingung. Oke, Mbak kenapa? Kalau itu sebenarnya nggak ada yang mana? Oh yang ini yang mana? Salah karena kita fokusnya ke sepuluh. Kalau masih mempunyai satu sudut siku, terus mempunyai satu ini sudut apa ini? Berarti 2 sudut siku, gitu ya. Kerjanya bareng-bareng ya. Oke, namanya diskusi ya, kerja bersama. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama.
Yang pertama merupakan gambar apa itu? Iya, cirinya apa Mbak? Betul. Yang kedua gambar. Oke, lanjut gambar yang ketiga. Yang pertama cirinya. Nah, perhatikan temennya udah presentasi, adakah yang mau bertanya, kayak mau disanggah, ada nggak kira-kira? Mau bertanya? Sudah semua? Ya, silakan. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya untuk kita semua. Dari kelompok 6 ini ya. Tadi semuanya indua sudah benar semua. Ada yang kurang tepat? Enggak ya. Semuanya sudah benar semua. Kerjaan yang lainnya benar semuanya. Betulnya kalau berikan sedikit penguatan kembali ke materi tadi ya. Jadi segitiga berdasarkan besar sudutnya terbagi menjadi 3. Yang pertama apa tadi? Segitiga ya, bukan sudut ya. Jadi ada segitiga lancip, segitiga tumbol, dan segitiga siku. Ciri-cirinya bisa dipahami? Bisa. Semuanya paham materi hari ini? Tujuannya belajar tercapai berarti ya? Harusnya begitu. Untuk mengukur ya ketercapaian hari ini, nanti akan membagikan penilaian tapi dikerjakan secara individu sendiri. Soalnya dari berbentuk pilihan juga. Nilai individunya dari 31 anak, karena memang satu di sini ya, 31 anak, hanya 2 anak yang memang belum mencapai KKTP atau kesempatan ya, belum tuntas. Gak apa-apa. Jadi untuk yang sudah tuntas, ini berarti kasih pengayaan, dan untuk yang 2 anak yang belum kasih handicap. Kita membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Adakah yang bisa membuat kesimpulan? Gak apa-apa, coba aja. Tadi kita belajar apa? Coba di sini. Apa? Tentang? Iya, ketiga berdasarkan. Ada berapa mas? 3 yang pertama apa mas? Segitiga. Itu cirinya apa mas? Ya, ketiga sudutnya. Iya. Yang
kedua segitiga apa? Lainnya segitiga siku. Artinya dia memiliki ciri-ciri apa? Oke, yang terakhir segitiga cirinya apa? Salah satu sudut ya, kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini. Dari kesimpulan ya, kegiatan ini, kamu tadi paham terhadap materinya tidak? Ada kendala tidak saat belajar? Oke, sekarang perhatian layar. Apa yang kamu rasakan? Yang mana? Yang mana? Gambar yang mana? Gambar yang kiri. Yang mana? Ini yang menangis. Kita praktekkan 1, 2, 3. Hari ini buka buku paketnya halaman. Aduh. Buat tugas 5. Buku paket buka. Marilah kegiatan untuk hari ini pembelajarannya kita akhiri dengan membaca doa bersama. Silakan Mas Ketua untuk dipimpin. Ya, berdoa mulai. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.